atau memang pantasnya Pak Felix Sow itu menarik atau mengklarifikasi pernyataan atau fatwanya itu. Sebab ini kalau tidak ditarik kembali atau diklarifikasi, maka yang nanti bahasa kasarnya itu yang malu bukan hanya Pak Felix Sow, tapi ya gurunya gitu. Karena nanti orang akan menanyakan begini, kok berfatwa seperti itu, siapa gurunya begitu? Itu kan nggak enak begitu bahasa seperti itu. Oleh karena itu, sekali lagi bagi teman-teman yang mempunyai akses kepada Pak Felix Sow, sampaikan video ini atau video teman-teman yang memang mesetit atau menanggapi video Pak Felix Sow itu, karena itu perlu untuk ada tanggapan dari Pak Felix Sow. Bagaimana sebenarnya pernyataannya itu, memang dia sengaja atau tidak sengaja? Kalau misalnya anggap dia benar, oh ini memang bisa dikatakan Pak Felix Sow ini orang yang sesat, menyesatkan begitu bahasanya. Tapi kalau nggak sengaja ya kita harus maafkan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Khonana muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam video yang saya buat, video yang kemarin yang menanggapi atau mereaksi videonya Felix Sow yang dianggap sebagai ustadz yang milenial ya oleh jemaahnya atau para muhibbinnya, dikatakan bahwasanya begini, Felix Sow ini katanya menyampaikan itu sudah sesuai dengan dalil, katanya begitu, atau saya ini jangan menyalahkan dengan tanpa dalil. Orang-orang seperti ini sebenarnya kalau kita lihat itu adalah seseorang yang menyaksikan video, ketika melihat video itu tidak sampai selesai kemudian berkomentar. Ini yang menyebabkan satu persepsi atau komentar yang salah menurut saya. Seharusnya dilihat dulu videonya sampai selesai atau minimal separuh gitu, baru dia nanti komentar. Itu komentarnya nanti bisa nyambung. Kalau dikatakan saya itu tidak memakai dalil dalam menyalahkan Pak Felix Sow, maka orang ini sangat keliru sekali. Bahwasanya saya telah menyebutkan beberapa ayat Al-Qur'annya, salah satunya itu ada di dalam surat Al-An'am, yaitu yang berbunyi wala taziru waziratun wizra ukhra. Di sini dikatakan bahwasanya di dalam tafsir At-Tabari ya, dikatakan wala ta'thamu nafsun asimatun bismi nafsin ukhra ghairiha walakinnaha ta'thamu bismiha wa alaihi ta'aqubun, bisa dikatakan tu'aqubuh, bisa ta'aqubun, bisa tu'aqubuh duna ismin ukhra ghairiha. Jadi seseorang itu memang tidak akan dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu dosa yang tidak dia lakukan, atau dalam artinya membebani Allah taala dengan satu hamba dengan karena atau dengan sebab dosanya orang lain, itu tidak ada seperti itu. Kemudian kalau kita baca ya komentar dari salah satu netizen atau komentar ini yang mendukung Pak Felix Sow atau Felix Sow ini, yaitu akunnya bernama Rahman ya, Rahman 673. Di sini dikatakan begini, standar sesat itu yang bagaimana sih? Anda itu sok pintar tapi Anda semaunya aja menyesatkan orang tanpa dalil. Ini kesalahan orang-orang yang katanya dia adalah fan atau muhibbin dari ustadz-ustadz milenial. Ketika dia menyampaikan satu komentar pada satu video, ketika video ini mereaksi ustadznya yang dianggap milenial atau orang yang hebat ya begitu bahasanya, itu dengan tanpa melihat videonya dulu atau dengan tanpa paham terhadap videonya, cuma fahamnya cuma asumsi saja, tidak berdasarkan video itu, maka tentu itu kurang bagus ya, atau tidak benar seperti itu. Kalau dikatakan saya menyalahkan Pak Felix Sow ini dengan tanpa dalil, maka sangat keliru sekali. Sebab saya membawakan dalil seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu di dalam tafsir At-Tabari ini jelaskan bahwasanya ayat Al-Quran yang berbunyi wala taziru waziratun wizra ukhra ini diarahkan oleh ulama bahwasanya seseorang ini tidak akan berdosa karena sebab dosa yang dilakukan oleh orang lain, tidak akan, Allah Ta'ala tidak akan membebaninya. Kemudian kalau kita lihat di dalam As-Sahih Al-Masbur ini minat tafsir bil ma'thur, di sini ada satu asar mungkin bahasanya seperti itu ya. Di dalam akhrajat Tabari bi sanad hasan an Qatadah, di sini ayat yang wala taziru waziratun wizra ukhra itu dikatakan wallahi ma yuhammilullahu ala 'abdin dzamba ghairihi wala yu'akhadhu. Ada yang mengatakan wala yu'akhid. Wala yu'akhadhu illa bi 'amalihi. Seseorang itu atau demi Allah itu tidak akan membebani, menanggungkan pada satu hamba dosa yang dikerjakan oleh orang lain, karena orang ini atau seorang hamba itu tidak akan disiksa kelak di hari kiamat kecuali dengan dosa yang dia lakukan.
Jadi Allah Ta'ala itu tidak akan mendolimi seseorang dengan membebani satu dosa yang tidak dia kerjakan, tidak mungkin. Kemudian kalau pernyataan yang terus diulang-ulang oleh fan atau orang yang cinta terhadap Felix Thaw ini mengatakan yang menyalahkan itu dengan tanpa dalil, maka itu sangat keliru sekali. Lihat videonya sampai selesai, nanti ketemu apa-apa pakai dalil atau tidak pakai dalil begitu. Kemudian begini, dari pernyataan yang ada dari teman-teman yang mendukung Pak Felix Thaw ini ketika dikatakan ini menyalahkan dengan tanpa dalil, itu sangat keliru sekali. Dan juga menjadi catatan begini, Pak Felix Thaw ini dia harus menarik kembali fatwa atau pernyataannya ini. Sebab kenapa? Karena pernyataannya ini sudah jelas-jelas bertentangan dengan ayat Al-Quran. Karena Al-Quran tidak ada yang berbunyi bahwasanya seseorang itu akan disiksa atau akan mendapatkan dosa dengan dosanya orang lain. Kecuali begini, di dalam konteks ini, dalam konteks suami istri ya, tidak ada istri itu yang ditanggungkan dosanya kepada suaminya. Kemudian begini ya, di dalam bahasa yang dijelaskan oleh Felix Thaw itu memang seharusnya ketika seseorang itu melakukan dosa atau istri melakukan dosa, dibebani dosanya terhadap suaminya atau suaminya terbebani juga dengan dosanya, maka seharusnya dijelaskan secara umum bahwasanya memang dosa itu ada yang tampak dan tidak tampak, atau dosa yang diketahui oleh suaminya ada yang tidak. Istri itu menjadi tanggung jawab seorang suami begitu. Memang ketika istri ini salah, maka suami itu wajib menegurnya karena tarbiyahnya istri itu berada di suami. Kemudian begini, Pak Felix Thaw ini ketika dia di dalam satu podcast atau satu acara ya, ketika dia tidak tahu, maka kalau menurut saya anjuran saya itu jangan menjawab itu seakan-akan dia paham sehingga nanti fatwa yang disampaikan itu tidak benar. Maka katakan saya tidak tahu, kurang paham seperti itu, tapi gambarnya begini. Kalau dikatakan dulu itu saya tidak paham kan enak. Kalau salah itu tidak disalahkan begitu, karena di awal mengatakan saya tidak paham, cuman menurut saya begini, itu kan lebih enak bahasa seperti itu. Jadi Pak Felix Thaw ini menurut saya di dalam kasus ini dia harus menarik kembali fatwanya atau pernyataannya. Sebab ini kalau tidak ditarik itu sangat bahaya. Karena kalau saya lihat di TikTok ya, banyak teman-teman yang sudah mensetit atau menanggapi video dari Pak Felix Thaw ini. Dan begini juga, artis-artis ini sebenarnya perlu untuk didekati oleh santri. Tapi kalau mau artisnya ya, tapi secara umum begini, santri ini menurut saya perlu untuk mendekati artis-artis. Kenapa? Karena supaya si artis-artisnya ini itu tidak didekati atau tidak mengambil ustadz yang memang secara keilmuannya itu sebenarnya tidak atau kurang bagus ya, atau bahasanya itu, bahasa kasarnya itu ya tidak benar begitu. Sebab kalau para artis ini yang dikatakan haus tentang masalah ilmu agama atau ingin belajar ilmu agama, kemudian mendapatkan guru yang kurang mumpuni, maka yang dimasukkan atau yang dituangkan ilmu tadi itu bukan ilmu yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, atau dengan empat madhab, atau dengan para ulama salaf kita dan ulama-ulama mutabar. Akan tetapi itu melenceng, tidak benar begitu ya. Ketidakbenaran apa yang disampaikan oleh Felix Thaw ini dalam video tersebut bisa itu disengaja, bisa karena memang dia kan ditanya, dia harus menjawab begitu. Maka ketika dia dituntut harus menjawab, maka dia menampilkan dirinya itu, memposisikan dirinya sepede mungkin begitu, meyakinkan kepada audiennya seperti ini kita Willy gak keliru ya dengan suaminya, menampilkan dirinya atau mengesankan dirinya kepada yang lawan bicaranya atau audiennya itu, dia seakan-akan memang paham terhadap apa yang dia disampaikan, hukum yang dia tanyakan begitu, yang hukum yang dipertanyakan kepada dia. Ini suatu yang memang seharusnya dihindari. Oleh karena itu, kalau kita atau santri mendekati kepada artis-artis atau orang-orang yang memang haus tentang masalah ilmu, maka nanti enak
jadi sambung bersanad kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena banyak di luar sana itu orang-orang yang sebenarnya di dalam ilmu agamanya itu kurang mumpuni, akan tapi mempunyai akses kepada orang-orang yang memang gaplah orang-orang kaya, orang-orang yang memang terkenal, sehingga ustadz ini memang yang pada sebenarnya kurang mumpuni menjadi eksis karena dia mempunyai akses untuk masuk ke jalan itu. Nah makanya banyak dari kiai-kiai kita yang menganjurkan bahwasanya santri itu jangan hanya hidup di desa tapi pergi merantau ke kota. Di sana nanti kalau di kota itu banyak orang yang membutuhkan begitu, tapi kalau di desanya itu tidak dibutuhkan. Oleh karena itu sekali lagi menurut saya, atau memang pantasnya Pak Felix Tsaw itu menarik atau mengklarifikasi pernyataan atau fatwanya itu. Sebab ini kalau tidak ditarik kembali atau diklarifikasi, maka yang nanti bahasa kasarnya itu yang malu bukan hanya Pak Felix Tsaw, tapi ya gurunya gitu. Karena nanti orang akan menanyakan begini, kok berfatwa seperti itu, siapa gurunya begitu? Itu kan nggak enak begitu bahasa seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi bagi teman-teman yang mempunyai akses kepada Pak Felix Tsaw, sampaikan video ini atau video teman-teman yang memang mensetit atau menanggapi video Pak Felix Tsaw itu, karena itu perlu untuk ada tanggapan dari Pak Felix Tsaw bagaimana sebenarnya pernyataannya itu, memang dia sengaja atau tidak sengaja. Kalau misalnya anggap dia benar, oh ini memang bisa dikatakan Pak Felix Tsaw ini orang yang sesat, menyesatkan begitu bahasanya. Tapi kalau nggak sengaja ya kita harus maafkan begitu, karena memang ada mungkin bahasanya gitu, bahasa tadi itu faktor memang misalnya gengsi, karena dia tanyakan sebagai seorang ustadz, ditanyakan ini dan itu, dia harus tahu, mampu menjawab semuanya itu, dan seakan-akan dia memang paham atau meyakinkan pada orang dirinya ini atau Pak Felix Tsaw ini dia paham terhadap apa atau materi yang dia sampaikan. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.